Jadi jangan sampai anti sama perbedaan logo. Selama Tuhannya masih Allah, nabinya masih Muhammad, biarin aja. Jadi cerita tentang khauf, cerita tentang rasa takut. Tentu takut ini takut kepada Allah ya. Takut yang benar gitu. Takut yang benar inilah yang membuat kita akhirnya bisa terus-terus memilih-milih untuk tidak menggampang-gampangkan maksiat. Usikum wa ya nafsi bitaqwallah. Sungguh yang paling liar dalam diri kita itu adalah pikiran. Saya renung lagi berapa hari ini nih. Badan, harta, hati. Kalau harta nih misal ya, kalau misalnya tak berduit gitu, berhenti mungkin maksiatnya. Paling pinjol kalau orang sekarang. Tapi masih ada remnya gitu kalau harta tuh. Jadi kalau saldonya udah minta maaf, peluang untuk belanja, mungkin berzina, jajan sembarangan, itu berhenti. Ada batasnya gitu. Kalau ada duit, berhenti itu agak aneh. Ini berhenti karena tak berduit. Ya memang begitu pada faktanya kan. Ah saya sih tidak mau belanja Ustaz. Iyalah kau tak berduit. Bibir kau. Badan juga sama. Badan ini ada batasnya maka pengen bermaksiat misal gitu. Tapi qadarullah lagi sakit perut gitu. Pilihannya bermaksiat atau ke WC. WC masih bisa belok. Maksiat badan terbatas. Maksiat harta pun terbatas. Tak berduit lalu tidak bermaksiat. Ya memang no choice. Tapi kalau di posisi kayak Bang Abu, duit ada, peluang maksiat ada. Memilih untuk tidak bermaksiat, wah itu Masya Allah. Saya tidak bilang terbatas, tinggal tanya aja sama diri sendiri. Contoh, badan kita lagi terbaring di rumah sakit. Tangan infus. Sini misalnya naudzubillah min dzalik, mudah-mudahan kita disehatkan dalam taat, sehat bermanfaat ya. Penuh dengan apa tuh namanya? Koyok ya, yang ditempel-tempel tuh. Ada kabel-kabel itu. Koyok modern lah. Hati nih masih bisa bekerja. Pikiran bisa terbang-terbang. Masih. Orang-orang yang kena COVID berjejer di samping orang-orang yang sedang koma itu pikirannya apa? Kayaknya aku tidak lama lagi nih, kayaknya aku tidak lama lagi. Matinya itu karena pikirannya sendiri. Mana sih anak-anak aku nih kok tidak jenguk, anak kurang ajar memang, mau habis. Itu yang bisik. Betapa liarnya hati ini. Lama juga saya berpikir, kenapa Allah sebutkan di Quran itu yauma la yanfa'ul malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Tadi kita baca fa idza ja'atis sakhah yauma yafirul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nun yughni. Sibuk semua orang. Mana sempat stalking Instagram mantan? Mana sempat tengok-tengok Instagram orang? Mana sempat bandingkan nasib diri dengan nasib orang? Tidak sempat mikirkan diri sendiri ya belum selesai. Tapi hari itu, gimana caranya kita menghadirkan hari itu ke hari ini? Catat. Gimana caranya kita menghadirkan hari itu ke hari ini? Maksudnya apa ya Man? Sibukkanlah dirimu dengan kebaikan. Supaya hari ini itu dilakukan untuk mempersiapkan hari itu. Saya ulang pelan-pelan ya. Memang kalau udah saldo udah minta ampun nih, lama paham itu. Alami. Agak lama mikir. Bagaimana menghadirkan rasa supaya hari ini disiapkan untuk hari itu. Allah nyebutkannya pakai istilah yaum. Ada yaumus sa'ah, the day, ada yaumul qiyamah dari kata-kata koma yakumu. As-sa'ah, the time, due date, hari H. Oke. Hari as-sa'ah. Allah bilang ada dua.
yaumus sa'ah, hari di mana hari itu menjadi keputusannya Allah, hari di mana Allah memulai perpindahan dan pergantian, selesainya dunia ini masuk ke alam baru, the day. Tapi dari yaumus sa'ah itu ada jarak menuju yaum yang kedua, namanya yaumul qiyamah. Saya baca di buku Ihya Ulumuddin tadi itu, sahabat-sahabat selevel Abu Bakar, Umar, Utsman, Aisyah, istri Rasul, semuanya bercita-cita intinya ya, kalimatnya beda-beda, tapi intinya enaknya kalau aku tuh jadi binatang ya. Enaknya aku tuh kalau jadi orang, kalau Aisyah bilangnya gini, enaknya aku kalau jadi orang yang terlupakan saja. Kata Utsman, seandainya aku tak ketemu dengan hari kiamat, seandainya hari kiamat itu tak ada, yaumus sa'ah itu tak ada, cukuplah di dunia saja. Kenapa? Yang sedang dibahas adalah khauf, rasa takut. Badan terbatas, harta terbatas, hati ini abang kakak. Ada hadisnya kan dari Rasulullah tuh, innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum. Takarannya tuh harus pas. Terlalu takut akan azab Allah membuat orang itu putus asa dan tidak ngapa-ngapain, itu juga salah. Terlalu logis, semuanya serba logika, semuanya harus masuk akal, semuanya berdasarkan kerja keras, jadi Mu'tazilah, bahaya juga. Tapi terlalu pasrah dan menyerahkan semuanya kepada Allah, jadinya Jabariyah, malas, tidak ngapa-ngapain juga. Kita bersemangat nih pengen beramal soleh, dengan niat pengen buktikan sama orang, aku lebih baik, salah juga. Liar sekali hati ini abang kakak. Maka sampai disebutkan dalam Quran, yang ini ayat menjadi awal masjid Kutai Kartanegara itu. Tahun-tahun itu 2018 kalau tidak salah saya, 2018, 2019, saya tuh lagi tanda kutip ketakutan. Makanya di sedekah akbar Samarinda kalau tidak salah waktu itu, doa saya yang saya ulang berkali-kali, videonya masih ada tuh, video Samarinda tuh, saya baca doa ini. Rabbana la tuzir qulubana. Ada juga doa yang dibaca baginda Rasulullah, ya muqallibal qulub. Jadi akhirnya ujung-ujungnya ketemu sebuah kesimpulan, apapun yang sedang terjadi itu adalah semasa. Apa semasa ya man? Semua masih skor sementara. Berarti hidayah sementara ya man? Yes, hidayah sementara. Berapa banyak orang yang siap mau fight, begitu kena ujian baksun, kena ujian durun, udah tumbang. Janjinya, komitmennya akan membersamai dakwah, akan membersamai kita. Tapi time's answer, waktu yang akan menjawab. Maka saya sering bilang, saya tidak takut kalau nengok orang tuh punya masalah tuh. Maksudnya tidak gopoh gitu ngadapinnya tuh. Oh ayaman, si fulan lagi punya masalah, utangnya lagi begini. Oh aman. Besar kemungkinan dia balik ke Allah lewat masalah itu. Possibility-nya untuk taat itu besar. Kapan? Saat sedang susah. Mau dia merobohkan ego. Udah hina apa Gi? Bukan udah tidak perlu menghinakan diri lagi. Udah hina kok, udah jatuh. Tidak ada teman-teman yang mau bersahabat sama dia, semua ninggalkan dia. Di mana yang mau nerima? Di masjid. Maka ada yang bilang gini, saat saya sedang jatuh ayaman, tidak ada yang mau nerima saya kecuali Allah. Iyalah kata Allah, gini caranya supaya kau balik. Kalau kau lagi di atas, kau tidak di sini. Tapi saya pribadi ya, setelah berjalan kurang lebih 13 tahun, hampir mau masuk 14 nih, melihat gitu. Yang justru saya khawatirkan dan saya bimbangkan, kalau sudah mulai mapan, sudah mulai terkenal, sudah mulai aman, sudah mulai rapi, hidup tenang. Some years you win, some years you build character. Dia tidak bilang some years you win, some years you lose. Cara berpikirnya tuh agak lain. Jadi dia bilang ada waktunya kita menang, ada waktunya kita
membangun karakter. Saya paham kenapa Allah hadirkan tahun 2016, kenapa saya waktu itu mau bubarkan gerakan infak beras. Supaya saya pindah dari Pontianak ke Sulawesi Selatan, ke Baru, ketemu dengan Syahid. Saya ngerasa waktu itu di Pontianak sudah kayak kecil harapannya gitu. Saat itu ya, putus asa dan kesalnya tuh memutuskan untuk bubarkan GIB. Itu adalah putus asa yang salah. Tapi untungnya waktu itu terpikir untuk konsultasi dulu sebelum membubarkan. Dan saya udah fix waktu itu, pengen check out. Pokoknya udahlah cukuplah 5 tahun di Munzalan dia. Di Masjid Kapal Munzalan maksudnya. Saya putuskan untuk pindah dan keluar dari sini. Biar yang lain yang melanjutkan masjid ini. Konsultasi sama Bu Syukri, belum ngomong apa-apa, baru duduk. Belum sempat buka mulut. Ibu dah bilang, kowele ojo mutung, ojo ngambekan. Baper, nah gitu kalau bahasa Sulawesi Selatannya. Baper Ustaz. Jadi 2016 itu saya pergilah ke daerah yang tidak ada ustadznya. Sendiri bolak-balik Pontianak, Makassar. Ketemu sama anak muda namanya Syahid. Namanya waktu itu Kurir Langit. Saya kenalkan Paskas, kenalkan infak beras. Apakah saya ganti nama Ayaman? Kata beliau. Enggak, saya bilang. Ini ujian buat saya. Apakah saya pengen membesarkan Allah atau besarkan Munzalan? 2016. Times answer. Dengarkan baik-baik, wakil pengasuh semuanya. 2016 kita di mana? Lagi salto-salto tak tahu di mana. Saya sudah mulai dengan izin Allah mengembangkan dakwah yang prinsipnya sama dengan nama dan logo yang berbeda. Jadi jangan sampai anti sama perbedaan logo. Selama Tuhannya masih Allah, nabinya masih Muhammad, biarin aja. Buka tangan lebar-lebar, kita perlu kolaborasi yang banyak. Syahid itu udah nawarkan diri ke saya mau lepas baju bahasanya. Ganti nama Kurir Langit jadi Paskas. Saya bilang jangan Hid, biarkan pakai nama Kurir Langit. Saya bilang sama Syahid, nama programnya GIP, Gerakan Infak Pangan. Isinya beras. Bagikan ke pondok-pondok sama. Kita yang fundraising, kita juga yang bagikan ke pondok-pondok. Pada saat itu, abang kakak sajar untuk membangun lagi ingatan dalam diri saya. Siapa yang mau besarkan ini? Nama Lukman, nama Munzan, atau nama Allah? Caci maki, temu orang-orang yang sok pintar, sok paling benar. Itu ternyata adalah pelajaran untuk membangun karakter kita. Supaya tidak mudah baper. Dicaci maki tuh, jangan sakit hati. Ingat-ingat aja satu hal. Ketika ada orang caci maki kita, dia nyaci maki kita misal 1 gitu. Ingat aib kita 1000. Apalagi yang disebutkan dia tidak seberapa ketimbang aib yang asli. Itu yang bikin para sahabat tuh nangis. Ali bin Abi Thalib saya baca tadi di Ihya Ulumuddin itu. Ali bin Abi Thalib itu katanya semenjak itu tidak pernah lagi senyum habis subuh tuh. Mengingat-ingat tentang takutnya. Kok begitu tenangnya orang-orang. Bahkan ada kalimat tadi itu bacanya gini. Kelalaian itu adalah sebuah hal yang mungkin membuat orang-orang hari ini bisa tenang dan santai gitu. Umat-umat terdahulu tak sempat mau lalai, tak berani lalai. Umat akhir zaman lalai itu jadi kayak pengingat sehingga beliau akhirnya memutuskan untuk terus muhasabah, introspeksi, merenung. Some years you build character.